Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT ini ya. Oh ya, Ibu juga mau berpesan kepada kalian semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Yang kedua, kalian harus menggunakan masker di luar ruangan dan juga harus menjaga jarak ketika di luar ruangan. Oke? Oke, Bu. Oke ya. Oke, Baik, untuk Bu. mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh satu orang. Ayo, Mas, siapa yang memimpinnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita melaksanakan konseling, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran saat konseling tersebut. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Kembalikan kepada Ibu, Bu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah tadi kita berdoa, hati kita menjadi tenang dan juga damai ya. Oh ya, gimana nih kabar kalian selama pandemi COVID-19 ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sehat dan harus selalu menjaga kesehatannya. Oke, gimana kalau misalnya kita kenalan dulu nih? Tapi bentar-bentar, kalian itu satu kelas yang sama atau berbeda-beda nih? Beda-beda, Bu. Beda-beda ya. Kalau boleh tahu, kalian dari kelas mana aja? Kalau Dija dari 11 IPA 1, Bu. 11 Kalau IPA Bayu 1. dari 11 IPA 3, Ibu. Oke. Kalau Mas Agus dari 11 IPA 5. 11 IPA 5. Oke, jadi 11 IPA 1, 11 IPA 3, dan juga 11 IPA 5. Jadi belum ada yang kenal satu sama lain ya? Iya, Bu, belum, Bu. Belum sih, tapi pernah lihat gitu di sebelah kelas. Belum. Iya, karena satu angkatan ya. Oke, kalau begitu kita kenalan dulu aja. Tapi di sini kenalannya Ibu nggak mau biasa-biasa aja nih. Pokoknya Ibu inginnya yang luar biasa. Di sini Ibu punya salah satu permainan, yaitu tepuk Philippines untuk perkenalannya. Nah, kalian semua udah ada yang tahu belum tepuk Philippines itu seperti apa? Kurang tahu sih. Ya, Bu. Emangnya seperti gimana, Aku tahu, Bu. Oke, jadi ada yang udah tahu dan juga ada yang belum tahu ya. Jadi di sini tepuk Philippines itu yang beat 1, beat 2 sampai seterusnya seperti itu. Nah, tapi di sini kita tidak mengatakan beat 1 atau beat 2, beat 3 dan lain sebagainya. Nanti kalian hanya perlu menyebutkan nama dan juga hobi kalian. Dan kita juga hanya perlu melakukan 2 ketukan saja. Ibu beri contoh dulu ya, biar kalian semua paham. Oke? Oke, Bu. Oke, jadi seperti ini. Bu. Ya, jadi seperti ini. Kenalan yuk. Rahmah. Mendengarkan musik. Seperti itu. Jadi ketika sudah ada di ketukan yang kedua, kalian harus kembali ke ketukan yang pertama dan dilanjutkan kepada orang berikutnya. Dapat dimengerti? Baik, Bu. Dapat, Bu. Baik, Bu. Oke, kalau begitu. Ya, kalau begitu kita mulai saja ya. Dimulai dari Ibu, dilanjutkan kepada Teteh, langsung kepada Akang yang menggunakan baju koko, dan nanti yang terakhir kepada Akang yang menggunakan baju berkerah ya. Baik, Bu. Oke, kita mulai ya. Siap. Kenalan yuk.
Rahmah, mendengarkan musik. Hija, menggambar. Oh, Mas Agus, hobi touring. Oke. Selanjutnya, Ya, Bu. Sepertinya Bayu tidak punya hobi, Bu. coba Bayu sebutkan apa hobinya. Hobi Bayu Bayu apa nih? olahraga. Tadi belum menyebutkannya. Oh, Hobi Bayu olahraga, Bu. oke, olahraga ya. Jadi coba Ibu ulang dulu ya. Tadi ada Diza dari 11 IPA 3. Dan hobinya itu menggambar. Betul kan? Maaf. Lalu tadi juga ada Mas Agus. Mas ya? DJ-nya dari IPA 1, Bu. Oh iya, IPA 1. Maaf, Ibu lupa. Dari IPA 1, lalu tadi ada Mas Agus dari kelas 11 IPA 5. Dari 11 IPA 5 dan hobinya touring. Lalu yang terakhir ada Bayu itu dari kelas 11 IPA 3. Betul, Bu. Betul? Dan hobinya olahraga. Iya, Bu, betul, Oke, berdoa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dulu estimasi waktu kita ya. Jadi kita mau melakukan konseling kelompok ini mau berapa lama nih? Ada yang memberikan saran? Apakah 45 menit cukup, Bu? Nah, itu Bu, boleh, Bu. Saya setuju 45 menit, Bu. 45 menit. Oke, jadi 45 menit dan semuanya tadi juga sudah ada yang mengatakan setuju ya. Ibu pun demikian, Ibu setuju kalau kita melangsungkan kegiatan konseling kelompok ini selama 45 menit ke depan. Oke, kalau begitu apakah kalian juga pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini sebelumnya? Belum, Bu. Belum pernah, Belum, Bu. Oke, jadi belum ada yang pernah mengikutinya ya. Tapi kira-kira kalian tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Kalau menurut saya, konseling kelompok itu ada suatu kegiatan untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, karena konseling ini berbentuk kelompok, Bu. Maaf, Bu, voice-nya dimatikan, Bu. Oke, maaf ya. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapat lain? Bayu, Bu, yang diberikan oleh Ibu dalam kegiatan kelompok, Bu. Oke. Kalau yang lain, Mas Agus mungkin ada yang mau memberi tanggapan? Baik, Bu. Tapi menurut pendapat saya sih, Bu ya, bukan dari ahli, cuman yang saya tahu sekilas konseling kelompok itu adalah suatu bagaimana cara konselor pemecahan masalah dengan teknik kelompok atau setidaknya 3-5 orang. Oke, betul ya. Semua tadi jawaban dari kalian semua itu betul semua. Tapi di sini Ibu akan menjelaskannya secara lebih jelas ya. Konseling kelompok ini merupakan suatu proses bantuan yang diberikan kepada sekelompok orang, individunya atau kepada kalian semua. Oh ya, di sini tuh dalam konseling kelompok, Ibu biasa disebut sebagai konselor atau pemimpin kelompok dalam setting kelompok. Sedangkan kalian semua itu adalah sebagai konseli atau disebut sebagai anggota kelompok dalam setting kelompok. Seperti itu, dapat dipahami?
Baik, Bu, dapat dipahami, dipahami, Bu. Bu. Ya, Ibu akan melanjutkannya lagi ya. Jadi dalam konseling kelompok ini juga ada beberapa asas yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita taati. Yang pertama dan yang paling penting itu ada asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan ini kita semua termasuk Ibu harus menjaga rahasia yang sudah kita katakan atau kita bahas bersama dalam kegiatan kelompok rahasia atau pembicaraan kita dalam kelompok ini ya. Kalian semua apakah mau berjanji? Baik, Ya, Bu, Bu. saya berjanji. Yang sudah kita bahas dalam kelompok ini? Siap, Bu. Bu. Oke, kalau semuanya sudah berjanji, saya akan melanjutkannya. Nah, dalam asas konseling kelompok ini juga ada asas keterbukaan, di mana kalian semua tidak perlu malu dan juga tidak perlu merasa takut ketika ingin mengungkapkan perasaan kalian, isi hati kalian, pikiran, ide, ataupun pendapat kalian ya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Di sini kalian tidak perlu merasakan kecanggungan karena kalian semua secara sukarela untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Selanjutnya ada asas kegiatan. Dalam hal ini kalian sebagai anggota kelompok perlu mengikuti kegiatan konseling kelompok dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan ya. Seperti itu. Lalu ada juga asas kekinian. Asas kekinian ini cerita yang kalian nantinya akan ceritakan atau kita bahas bersama itu harus berdasarkan yang saat ini terjadi. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan, yaitu adalah asas yang perlu kita taati, tidak boleh kita langgar. Dan juga harus kita sepakati bersama. Ada yang memberi saran nggak di asas normatif ini kita tidak boleh melanggar apa? Melanggar etika, Bu, mungkin? Etika dalam apa tuh? Etika dalam nanti mengungkapkan pendapatnya atau bagaimana? Etika dalam menyampaikan opininya mungkin, Bu. Oke, boleh. Ibu setuju ketika nanti kita menyampaikan pendapat harus memikirkan etika pendapatnya ya. Kalian juga, Ibu punya nih saran satu, kalian tidak boleh memotong pembicaraan dari teman-teman kalian yang lain ketika sedang berbicara. Bagaimana? Setuju? Baik, Bu, setuju. Selanjutnya, oke anak-anak, agar kita dapat mencairkan suasana biar tidak tegang dan juga bisa membakar semangat kita ice breaking terlebih dahulu ya. Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, jadi di sini Ibu ada satu games, namanya itu adalah tebak kata. Nah, nanti prosesnya itu adalah Ibu akan mengirimkan satu kata kunci kepada kalian semua. Masing-masing dari kalian akan Ibu kirimkan secara pribadi ya pesannya itu. Misalnya nih ya, contohnya, kalian coba tebak nih Ibu sedang melakukan kegiatan apa? Ayo, tebak. Maaf, di sini sinyalnya tidak stabil, jadi saya tidak bisa melihat. Kayaknya sedang minum. Lagi Ya. minum, Bu. Ya, betul sekali. Itu adalah kata kerja, yaitu Ibu sedang minum tadi ya. Bisa dapat dimengerti? Halo? Apakah halo. bisa dimengerti? Dimengerti, Bu. Oke, kita langsung saja. Sepertinya Diza sedang gangguan sinyal. Kita mulai dari Mas Agus dulu deh. Silahkan, Mas Agus. Ibu kirim dulu ya chatnya. Oke, jadi saya meragain gitu ya contohnya, Bu. Iya, seperti itu. Nah, sudah ada belum chatnya? Silahkan. Satu, Oke, dua, silakan.
Ayo tebak. Ekspresi apa Apa itu tuh? ya? Kata sifat. Ayo. Coba ayo. Kata sifat. Pusing kayaknya, Bu. Pusing. Oh, marah, Apakah betul? marah. Marah, Itu nah. marah kayaknya. Nah, itu benar Bu, baru Wih. masa ini pusing. Ya. Nyambung. Nyambung pusing. Ya, Oke. betul ya. Jadi tadi kata kuncinya adalah marah seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan kirimkan pesan kepada Bayu ya. Karena Diza baru bergabung, nanti kita terakhir. Oke. Sudah Ibu kirimkan, apakah Sudah, Bu. Sudah ada. sudah sampai? Oke, silahkan peragakan. Oke, 1, 2, 3. Makan, Itu ngunyah kepedasan. Bu. kepedasan, Udah gitu. Yo, kata kerja. Bukan itu ke memakan yang pedas, makan ayam geprek Ya, level itu 10. makan makanan yang pedas betul. Teh Dija betul. Iya. Oke. Betul ya. Makan makanan pedas. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir, Ibu akan kirimkan pesan kepada Diza. Ya, apakah sudah sampai, Diza? baik. Yuk, silahkan peragakan. Gitu. Ini adalah kata sifat. Ketawa sendiri. Apa ya? Kata Bentar. sifat, senyum, peace, apa ya? Lucu, Ayo. Imu. apa ya? Apa ya? Unyu. Bukan main. Cute. Yang Mas Agus sebutin. Ya, tadi ya sudah tertebak. Oke, sudah tertebak ya tadi oleh Mas Agus, yaitu lucu. Seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima Beres, Bu. kasih ya. Oke, tadi sudah penjelasan mengenai konseling kelompok dan juga asas-asasnya ya. Untuk tahap berikutnya, apakah kalian semua siap? Siap, Bu. Siap ya? Ya, Oke, kalau begitu kita langsung saja membahas terkait permasalahan atau cerita yang ingin kalian ceritakan. Nah, siapa dulu nih yang mau bercerita terkait permasalahannya? ya Bu. Oke, silakan Diza. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar jelas. Ya, jadi kalau aku sih Bu tentang keluarga, terkadang aku tuh suka nggak betah diam di rumah, suka ngerasa stres aja gitu Bu. Ditambah lagi ayah, ibu sibuk dengan pekerjaannya, dan kakak-kakakku sibuk dengan dunianya. Rumah tuh terasa sepi Bu, kayak nggak ada penghuninya gitu. Oke, kita tampung dulu ya ceritanya. Kalau yang lain bagaimana? Siapa lagi yang mau bercerita? Bayu, Bu. Ya, silakan. Oh, Bayu sih tidak jauh dari permasalahan teman, Bu, yang terkadang membuat Bayu frustasi gitu, Bu, karena sudah sangat kesal dan muak juga dengan tingkah laku teman-teman saya, Bu. Oke, kita tampung lagi ya. Dan yang terakhir silahkan Mas Agus.
Itu mungkin masalah saya tentang bagaimana teman menyikapi saya di sekolah, Bu. Kayaknya saya merasa saya seperti diasingkan di kelas saya, Bu, dikarenakan mungkin perilaku saya yang emang kurang untuk bersosial, jadi saya diasingkan di kelas saya, Bu. Mungkin seperti itu sedikit masalah saya. Oke, jadi Ibu coba simpulkan dulu ya. Tadi Diza itu bercerita terkait permasalahan di rumah ya. Jadi Diza merasa kesepian kalau misalnya orang tua Diza dan juga kakak-kakak Diza itu memiliki banyak kesibukan dan mereka disibukkan dengan kegiatannya tersebut. Sehingga Diza merasa kesepian. Lalu yang kedua itu dari cerita dari Bayu, yaitu di mana Bayu merasa frustasi dan juga kesal gitu ya dengan temannya. Sedangkan Mas Agus juga sama seperti Bayu, itu masalah pertemanan, di mana Mas Agus diasingkan di kelasnya seperti itu. Iya, Bu. Oke, betul ya. Siapa dulu nih yang mau kita tuntaskan pada hari ini, pada sesi pertama, permasalahannya? Siapa dulu? Bagaimana kalau Bayu terlebih dahulu, Bu? Oke, kalau misalnya Bayunya setuju dan yang lain juga setuju, kita bisa membahasnya. Gimana nih Bayu sendiri? Apakah mau dituntaskan hari ini? Iya baik Bu, boleh Bu. Oke, boleh ya. Semuanya setuju dan Bayu sendiri pun setuju untuk dibahas pada hari ini juga. Oke, coba sekarang Bayu ceritakan kembali terkait permasalahannya nih, secara rinci agar teman-teman yang lain bisa memberikan pendapatnya, seperti itu. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu. Mohon izin juga teman-teman, jadi begini, saya itu kan ikut badminton klub dan latihannya itu setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi selama pandemi ini pun saya tetap berlatih badminton. Nah, permasalahannya itu dimulai sejak saya pernah mengiyakan perintah dari dia, karena saya selalu datang lebih duluan gitu Bu daripada yang lain. Dan dia juga beserta dua temannya juga selalu datang lebih awal dari jadwal. Nah, sebenarnya saya itu nggak terlalu akrab sih Bu sama mereka. Karena walau kita seumuran, tapi mereka memang lebih dulu masuk badminton club, dan gayanya tuh memang senioritas gitu loh Bu. Nah, jadi mereka bertiga, terutama si ketua gengnya itu, selalu memperlakukan saya tidak pantas gitu. Saya seperti dianggap babunya yang bisa ia perintah kemanapun dan bagaimanapun yang dia inginkan gitu. Jika saya tidak mengikuti kemauannya, pasti selalu ada punishment yang saya dapat, seperti kadang sebelum orang lain datang tuh saya dismiss gitu Bu menggunakan kok ke arah badan saya ketika bermain. Kemudian dia melakukan hal tersebut bersama teman-temannya karena saya tidak mengikuti apa maunya. Padahal saya juga mau hidup normal Bu, berlatih dengan fokus tanpa adanya hal yang mengancam pada diri saya. Mungkin hanya segitu Bu yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya, Ibu. Ibu sangat memahami apa yang dirasakan oleh Bayu, di mana Bayu di sini merasa tertekan gitu ya, dan juga tidak nyaman ya, sepertinya ketika berlatih karena adanya tindakan perundungan atau bullying dari teman-teman Bayu seperti itu. Bayu juga kesal sekali ya seperti itu dengan teman-temannya. Oke, untuk yang lain, apakah ada yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu? Saya, Bu, Oke, baik izin silakan. bertanya. Ya, Ibu, izin bertanya ya. Selama ini memangnya kamu sering disuruh apa aja sama teman kamu itu? Kadang aku tuh Bu disuruh untuk mengerjakan tugas sekolahnya, padahal aku dan dia tuh emang nggak satu sekolah gitu. Terus aku selalu disuruh bawa barang-barang dia dan teman-temannya.
Dan biasanya kalau dia ke bagian piket untuk membersihkan lapangan, pasti piket menggantikan dia gitu, Bu. Oh, gitu. Apakah kamu sudah pernah mengatakan tidak atau menolak hal yang tidak ingin kamu kerjakan kepadanya gitu? Nah, kalau itu aku sih memang tidak berani mengatakan itu. Aku takut ia marah dan mempermalukan aku di depan banyak orang gitu. Karena setiap kali aku disuruh, aku hanya diam saja. Bahkan diam saja tuh pasti mendapat punishment gitu, apalagi mengucap tidak. Ibu mohon maaf. Saya juga ingin bertanya kepadanya, apakah diperbolehkan, Bu? Oh, tentu boleh dong, silahkan. Oke, tetapi menurutku, kan kamu belum pernah mencoba hal tersebut. Kamu juga tidak akan pernah tahu respon dia bagaimana jika kamu tidak mencobanya. Bagaimana kalau kamu nanti mencoba mengatakan tidak ketika ia menyuruhmu? Oh iya ya, mungkin nanti aku akan cobalah. Walau aku memang masih merasakan ketakutan, nanti aku coba. Oke, yang lain apakah ada yang ingin memberi tanggapan lagi atau sudah cukup nih? Mungkin saat ini ia perlu melatih keberaniannya saja untuk mengungkapkan hal tersebut. Ya, betul sekali. Ibu pun demikian ya. Bahwasannya di sini Bayu harus dapat dilatih keberaniannya. Oke, jadi di sini dari cerita Bayu itu, Ibu akan menawarkan salah satu teknik konseling kelompok, yaitu adalah teknik kursi kosong. Setuju nggak melakukan teknik kursi kosongnya? Setuju sih Bu, tapi maksud dari bermain peran yang dilakukan oleh satu orang itu seperti apa ya Bu? Oke, Ibu jelasin dulu ya teknik kursi kosong itu apa. Nah, kursi kosong ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk dapat mengajak setiap konselingnya, khususnya Bayu, untuk dapat mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam, seperti itu, yang dimainkan oleh satu orang saja. Jadi kita tuh kayak bermain peran, tetapi permainan perannya itu dilakukan hanya satu orang saja. Nah, tadi Bayu nanyakan ya, permainan satu peran itu seperti apa sih Bu gitu kan. Nah, permainan satu peran itu tuh nanti Bayu pertama-tama harus menyiapkan 2 kursi. Lalu Bayu juga akan berperan sebagai top dog dan juga underdog. Nah, top dog di sini tuh Bayu akan berperan sebagai orang yang memiliki sikap otoriter, selalu memerintah, memiliki kekuasaan dan selalu menindas orang lain. Sedangkan underdog sendiri merupakan seseorang atau nanti Bayu akan berperan sebagai korban, di mana ia tidak memiliki kekuasaan apapun itu dan juga memiliki rasa ingin membela dirinya, seperti itu. Apakah dapat dipahami? Oh iya Bu, baik dapat dipahami Bu. Baik, dapat dipahami, Bu. Ibu. Oke, nanti kita akan melakukan praktiknya ya. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan ya terkait kursi kosong itu apa, bermain peran satu orang dengan peran underdog dan juga top dog itu apa ya. Nah, sekarang kita langsung saja mulai teknik kursi kosongnya. Bayu juga sudah menyiapkan nih 2 kursinya ya, sesuai mulai saja. Di sini coba sekarang Bayu fokuskan pikiran dan juga diri Bayu ya untuk berperan menjadi top dog terlebih dahulu. Top dog di sini adalah teman Bayu misalnya gitu ya, yang suka menyuruh Bayu, yang suka menindas Bayu, mengucilkan Bayu dan merendahkan Bayu. Di sini Bayu perlu mengatakan apa yang sering kali dikatakan oleh teman Bayu. Seperti itu ya, dapat dimengerti?
Baik Bu, dimengerti. Oke, silahkan dimulai. Kerjain nih tugasku cepet dong, jangan sampai ada yang salah. Oh iya, jangan lupa bawa tasku juga nih, cepetan jangan lelet. Iya, mau nge-rap. Jawab kok lama banget sih. Mau jadi apa kok lo di depan kelas beliin sarapan buat gue dan teman-teman gue. Jangan sampai telat. Lo tahu kan akibatnya kalau lo telat? Bentar-bentar. Nih, ikutin dulu tali sepatu gue yang bener ya. Jangan sampai sepatu gue lecet. Sudah Bu, paling seperti Oke, jadi tadi seperti itu ya yang sering kali Bayu atau teman Bayu maksudnya teman Bayu yang sering diucapkan kepada Bayu seperti itu ya? 5 kilo, 5 kilo. Oke, tadi Bayu sudah bisa memerankan sebagai top dog ya, di mana itu tuh adalah kata-kata yang sering kali diucapkan oleh teman Bayu kepada Bayu. Oke, kalau begitu sekarang coba Bayu pindah tempat duduknya ke depan tempat duduk Bayu, ke kursi baik yang Bu. satunya lagi. Baik. Ya, seperti itu. Ya, di sini sekarang Bayu akan berperan menjadi underdog atau sebagai diri Bayu sendiri ya. Nah, sekarang coba fokuskan pikiran Bayu dan juga diri Bayu, lalu pejamkan mata Bayu. Pejamkan mata Bayu, kita coba relaksasi terlebih dahulu. Tarik nafas dalam-dalam dan buang secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam dan buang secara perlahan. Oke, di sini Bayu coba bayangkan bahwa di depan Bayu itu adalah teman Bayu, yang mana seringkali menindas Bayu, merendahkan Bayu, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, bahkan memberikan punishment kepada Bayu. Dan di sini Bayu boleh meluapkan segala emosi, seluruh apa yang ada di dalam isi hati Bayu itu silahkan ungkapkan kepada teman yang ada di depan Bayu saat ini. Tetapi Ibu berpesan kepada Bayu coba ucapkan kata maaf terlebih dahulu agar teman Bayu itu bisa menerima ucapan Bayu seperti itu ya. Oke, sekarang Bayu bisa membuka matanya. Ya, silakan perankan menjadi underdog. Silakan. Baik Bu. Bro, saya mau ngomong sama lu nih. Sebelumnya maaf ya, saya mau ngomong jujur. Jadi gini, kenapa sih kamu tuh selama ini nyuruh saya terus dan sering menghukum saya tanpa alasan, walau saya udah sering ngerjain apa yang kamu mau, termasuk semua tugas kamu. Saya selalu menuruti perintah kamu. Tapi malah mempermalukan ranah itu. Saya juga capek, saya rela mengerjakan semua apa yang kamu perintahkan. Apalagi tidak dihargai seperti itu. Kamu juga tidak memperhatikan saya ada di dunia ini. Kamu hanya memanfaatkan saya saja dan tidak lebih dari itu kan? Saya juga bingung, kenapa kamu selalu menyuruh saya dan setelahnya kamu malah mempermalukan saya. Saya selalu sedih ketika kamu berperilaku seperti itu. Emangnya aku salah apa sampai kamu berperilaku seperti itu? Apa kamu tidak suka melihat orang lain bahagia? Saya juga ingin berlatih dengan fokus tanpa merasa terancam dan tertekan dengan tanggung jawab orang lain. Coba deh, kamu di posisi aku, biar kamu tahu apa yang aku rasain selama ini. Mungkin itu saja Bu yang Bayu pernah sampaikan, dan Bayu pun untuk saat ini sudah merasa lega juga sih Bu ketika sudah meluapkan tentang hal ini.
Oke, jadi itu tadi yang Bayu ingin katakan ya selama ini kepada teman Bayu, seperti itu ya. Nah, tapi kita tidak berhenti di sini saja. Kita akan melanjutkannya untuk mengetahui nih apa respon dari teman Bayu. Jadi di sini Bayu mengira-ngira apa sih yang nantinya teman Bayu itu berikan responnya kepada Bayu setelah Bayu mengucapkan hal tersebut. Oke, sekarang Bayu sudah berpindah tempat menjadi di kursi top dog atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang silakan Bayu berikan respon terhadap ucapan Bayu tadi, di mana Bayu yang menjadi teman Bayu, seperti itu. Silakan. Baik, Bu. Oh, jadi selama ini kamu menganggap bahwa omonganku serius. Padahal maksudku bercanda untuk soal menyuruhmu mengerjakan tugas dan membawakan barang-barangku itu karena kamu selalu menjawab iya dan tidak menolaknya. Maafkan aku jika selama ini aku salah kepadamu. Aku kira kamu dapat menerima hal tersebut karena aku pikir hal itu adalah candaan semata. Tapi selama ini aku salah, aku berlebihan kepada kamu, aku terlalu menekan serta mempermalukan kamu di hadapan banyak orang dan tidak memikirkan perasaanmu. Kini aku tahu semuanya setelah kamu membicarakan itu semua kepadaku. Sekali lagi aku mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aku hanya ingin supaya kamu lebih berani saja dan tertantang untuk melawanku dengan keberanianmu untuk berkata tidak. Mungkin seperti itu, Bu, respon yang akan dia keluarkan. Oke, tepuk tangan untuk Bayu. Ya, tadi Ibu senang sekali ya, Bayu sudah bisa mengungkapkannya walau masih dalam bentuk simulasi. Oke, gimana nih sekarang perasaan Bayu? Apakah sudah agak mendingan? Yang Bayu rasakan masih sedikit lega ya, Bu, karena saya bisa mengungkapkan apa yang ingin saya ungkapkan selama ini dan saya pun dapat mengambil hal positif ketika menjadi top dog walau ini masih dalam bentuk simulasi. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, kembali kasih. Oke, alhamdulillah jika Bayu sudah merasakan agak sedikit lega gitu ya. Seperti itu. Kalau teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya? Bu, Ya, silahkan. menurut saya tadi dia sudah baik dalam mengungkapkan isi hatinya. Sepertinya beban yang selama ini ia tampung bisa lepas juga dari dirinya. Kalau saya ya Bu, saya melihat tadi juga dia sampai menghayati gitu ketika mengungkapkan isi hatinya, dan itu pasti membuat dirinya lega. Gitu. Ya, Ibu pun demikian. Ibu melihat bahwasanya tadi ketika setelah Bayu mengungkapkan isi hatinya yang selama ini terpendam itu ini ya secara emosinya itu sudah baik, sudah sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin Bayu ungkapkan. Seperti halnya Bayu sudah mengeluarkan beban hidupnya seperti itu ya. Oke, apakah ada yang ingin memberi tanggapan lagi atau dirasa cukup? Sepertinya cukup sih, Bu. Tapi yang ternyata ketika tadi pun Bayu bisa melakukannya juga. Semoga nanti saya bisa melakukannya, Bu. Bisa kok. Ayo semangat, aku yakin kamu bisa mengungkapkan hal yang tadi kepada orang tersebut dan dia akan merasa bersalah karena secara tidak langsung sudah menyakiti batin. Ya, betul sekali. Semangat, Bay. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, oke. Betul ya. Ibu harap Bayu bisa mempertahankan sikap Bayu dan Ibu yakin Bayu bisa mengungkapkannya nanti pada saat ketemu dengan teman Bayu. Oh iya, ngomong-ngomong Bayu nanti ketemunya kapan tuh sama teman Bayu? Oh iya, Bu. Paling di hari Sabtu, Bu. Karena Sabtu nanti kita latihan badminton. Jadi pasti akan bertemu dengan dia, Bu.
Oke, jadi di hari Sabtu pada saat latihan badminton. Oke, kalau begitu karena Bayu bertemu dengan temannya itu di hari Sabtu, berarti kita akan membahas terkait perkembangan sikap Bayu dan juga membahas permasalahan dari teman-teman yang lain di minggu depan ya. Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, kalau semuanya setuju, kita Karena akan di hari itu kebetulan saya juga free. mohon maaf, jadi nanti minggu depan kita mulai kegiatan konseling kelompoknya di hari Selasa setelah kalian menyelesaikan kegiatan belajar mengajarnya ya. Oke, baik. Karena sudah di penghujung dari kegiatan konseling kelompok ini, Ibu mau kalian memberikan kesimpulan dan juga kesan dari adanya kegiatan konseling kelompok ini yang dimulai dari Bayu dan diakhiri oleh Diza. Silakan. Baik, Bu. Kalau yang Bayu rasakan tadi dalam konseling kelompok ini, ternyata untuk mengutarakan sebuah permasalahan itu sangat penting juga karena permasalahan tersebut perlu untuk diselesaikan. Namun untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut tentunya ada beberapa teknik-teknik yang perlu memang untuk dipahami dan dilaksanakan hingga solusi tersebut memang dapat terselesaikan dengan baik juga, Bu. Seperti itu. Oke, silakan dilanjut kepada Mas Agus. Baik, yang saya simpulkan dari kegiatan di atas mungkin hanya sedikit ya mengenai tentang teknik pemecahan masalah, di mana segala sesuatu masalah yang dialami siswa atau konseli dapat teratasi menggunakan metode-metode mungkin dengan contoh yang tadi, teknik kursi kosong. Dan alhamdulillah semua teknik tersebut mudah-mudahan berhasil, menunggu perkembangan minggu depan. Dan selanjutnya mudah-mudahan simpulan ke depan teknik-teknik yang dikembangkan mungkin lebih bervariasi lagi. Segitu saja, Bu. Oke, sekarang yang terakhir silahkan Diza. Baik, kalau kesimpulan yang dapat saya ambil ya Bu, itu dimana dalam bimbingan kelompok dengan teknik kursi kosong ini cukup efektif. Ditambah lagi dalam teknik ini itu kita harus benar-benar mengeluarkan unek-unek yang selama ini kita pendam cukup lama gitu, sehingga kita dapat mengekspresikan dengan teknik ini gitu dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Dan menurut aku sih ada nilai plusnya juga ya Bu, jadi di mana kita juga merasakan apa yang benar-benar dirasakan oleh si underdog ini, dan jadi pelajaran juga gitu bahwa menjadi top dog itu sangat menyebalkan. Seperti itu, Bu. Ya, iya, oke. Di sini Ibu coba mengulasnya kembali ya dari pernyataan Bayu, Mas Agus, dan juga Diza. Oke, jadi tadi kalian sudah mengatakan bahwasanya setiap permasalahan itu perlu diselesaikan ya. Dan kalian juga merasa terbantu dengan teknik-teknik dari kegiatan konseling kelompok. Khususnya tadi kita coba ya, yaitu kursi kosong. Dan betul sekali, kalian semua perlu mengungkapkan atau meluapkan segala hal-hal yang selama ini kalian pendam dalam hati kalian. Seperti itu. Oke, karena sudah 40 menit, sesuai dengan janji kita di awal, melakukan kegiatan konseling kelompok ini, jadi kita akhiri saja ya. Ibu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Dan alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah serta berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh satu orang. Ayo, siapa yang mau memimpinnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rahma yang sudah membimbing kami semua, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya. Kita akhiri dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Kembali ke Ibu Rahmat. Oke, terima kasih ya Mas Agus sudah memimpin doanya. Oke, sekali lagi Ibu juga berharap kepada kalian semua untuk bisa berkata jujur ya. Untuk berkata jujur di sini tuh untuk merubah hidup kalian lebih baik dengan tidak menyakiti orang lain, seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di minggu depan di hari Selasa setelah kegiatan belajar mengajar. Dan Ibu tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.